Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Para santri yang dirahmati Allah Ta'ala, yang pertama dan utama, marilah kita selalu meningkatkan kesyukuran, keimanan, dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Para santri yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam pelajaran ekonomi pada bab pendapatan nasional secara daring. Untuk mengukur kemakmuran suatu negara ada beberapa cara. Di antaranya adalah dengan menentukan pendapatan nasional adalah jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara dalam waktu 1 tahun. Jadi barang-barang dan jasa yang dihasilkan penduduk suatu negara itu dikumpulkan semuanya, baik dari para petani, pedagang, dan lain sebagainya. Kemudian ada beberapa macam pendapatan nasional. Yang pertama adalah pendapatan domestik bruto, yaitu nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan suatu perekonomian dalam periode tertentu yang dihitung berdasarkan nilai pasar. Yang kedua adalah produk nasional bruto. Kalau tadi domestik, sekarang produk nasional, yaitu produk domestik bruto ditambah dengan pendapatan neto terhadap luar negeri. Yang ketiga adalah produk nasional neto, yaitu produk nasional bruto dikurangi konstan dan juga barang-barang pengganti modal. Yang keempat adalah pendapatan nasional neto, yaitu pendapatan nasional neto dikurangi pajak tidak langsung dan subsidi. Yang kelima adalah pendapatan perseorangan, yaitu pendapatan nasional neto dikurangi transfer payment ditambah laba ditahan, iuran jaminan usaha, dan pajak perseorangan. Kemudian pendapatan disposable, yaitu pendapatan perorangan dikurangi dengan pajak penghasilan. Selanjutnya adalah produk domestik regional bruto, adalah jumlah keseluruhan dari nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi yang berada pada suatu wilayah selama periode 1 tahun. Itu adalah beberapa macam pendapatan nasional. Pendapatan nasional itu dapat dihitung dengan beberapa metode. Yang pertama adalah metode pendapatan. Dalam metode pendapatan dihitung dengan menjumlahkan pendapatan dari berbagai macam faktor produksi yang memberikan sumbangan terhadap proses produksi. Yang kedua adalah pendapatan pendapatan produk, yaitu menjumlahkan nilai tambah seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai macam sektor perekonomian. Yang ketiga adalah pendekatan pengeluaran, yaitu menjumlahkan nilai pasar dari seluruh permintaan akhir atas output yang dihasilkan di dalam perekonomian yang diukur pada harga pasar. Macam metode pendekatan pendapatan. Kemudian perhitungan pendapatan nasional ada 3, ya, yang tadi sudah kita rumuskan. Pendekatan pengeluaran rumusnya adalah C, I, G plus X min M. Sedangkan pada pendekatan pendapatan rumusnya adalah R, W, I, dan P. Sedangkan pada pendekatan produksi adalah P1 kali G1 ditambah P2 kali G2
di bawah itu sampai PN. Pendapatan per kapita, yaitu pendapatan untuk setiap orang ya, yang didapatkan dengan pendapatan saat dibagi dengan jumlah penduduk. Kegunaannya adalah melihat tingkat perbandingan kesejahteraan masyarakat suatu negara dari tahun ke tahun. Yang kedua, data perbandingan tingkat kesejahteraan suatu negara dengan negara lain. Yang ketiga adalah perbandingan tingkat skala hidup suatu negara dengan negara yang lain. Kemudian menghitung pendapatan per kapita, rumusnya adalah GDP tahun X dibagi dengan jumlah penduduk. Itulah hal yang mungkin perlu kita ketahui berkaitan dengan cara menghitung tingkat kemakmuran suatu negara. Bisa digunakan metode pendapatan ataupun pendapatan per kapita. Namun dari dua metode tadi yang lebih dekat dan lebih adalah metode pendekatan per kapita. Semoga kita bisa memahami pada pelajaran ini dan semoga kita diberi kemampuan dan kemampuan untuk belajar ekonomi dengan lebih lanjut, dengan lebih ikhlas. Alhamdulillah.